Selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber dana. Sumber dana ini terbagi menjadi dua, yaitu pendanaan ekuitas atau modal sendiri dan juga pendanaan dari utang atau pinjaman. Pertama saya akan membahas tentang pendanaan ekuitas atau modal sendiri. Sumber dana dari pendanaan ekuitas ini dapat diperoleh dari tabungan individu pemilik usaha, investor perorangan lain, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan modal ventura, dan juga penjualan saham. Sumber dari pendanaan ini juga terbebas dari beban pembiayaan dan disiplin atas penggunaan dana dan harus ada dikarenakan tidak ada tekanan pengembalian dari pihak luar. Jadi secara tidak langsung, pada pendanaan ekuitas ini tidak diwajibkan untuk mengembalikan uang yang telah diberikan, karena pendanaan ekuitas ini bukan merupakan pinjaman. Nah, selanjutnya itu ada pendanaan dari hutang atau pinjaman. Sumber dana yang diperoleh pada pendanaan kali ini yaitu dari teman atau saudara, investor perorangan lainnya, para pemasok bahan baku, pemberi pinjaman berbentuk aset, bank-bank konvensional, program-program yang didukung pemerintah, dan juga lembaga keuangan swadaya masyarakat. Pada pendanaan dari utang ini, pemilik usaha diwajibkan untuk membayar kembali atau mengembalikan uang yang telah dipinjamkan serta membayarkan bunga yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari sumber dana yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai pendanaan ekuitas atau modal sendiri. Di pendanaan ekuitas ini memiliki kelebihan yaitu tidak ada kewajiban membayar bunga dan juga kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Karena secara tidak langsung, dana yang didapat itu merupakan hasil investasi dari kolega-kolega perusahaan tersebut. Lalu kekurangannya yaitu jumlah dana yang didapatkan terbatas karena secara nggak langsung lagi, dana yang didapatkan itu merupakan pemberian dari kolega-kolega tersebut. Jadi tidak bisa kita request beberapa jumlah dana dan lain sebagainya. Lalu juga ada pertimbangan yang digunakan sendiri atau hal lain yang lebih menguntungkan. Jadi dana yang kita dapatkan itu bisa saja tidak disalurkan kepada perusahaan kita, yaitu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih menguntungkan. Lalu selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari pendanaan dari hutang atau pinjaman. Kelebihan dari utang atau pinjaman ini yaitu memiliki jumlah yang tidak terbatas karena secara nggak langsung dana yang kita dapatkan itu akan kita kembalikan di kemudian hari. Maka dari itu jumlah yang kita dapatkan itu bisa tidak terbatas sesuai dengan keinginan kita dan kemampuan kita. Lalu dapat diperoleh dari beberapa sumber seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu juga bersifat fleksibel karena secara nggak langsung pendanaan dari utang ini pada intinya pemilik usaha harus dapat membayarkan pinjaman secara tepat waktu dan juga bunga secara tepat waktu. Bagaimana mereka mendapatkan dana tersebut itu tidak menjadi masalah, maka dari itu bersifat fleksibel. Nah, kekurangannya itu ada dua, yaitu dikenai kewajiban membayar bunga dan juga ada kewajiban mengembalikan uang. Karena ini merupakan pendanaan dari hutang, maka dari itu pemilik usaha juga harus mengembalikan dana yang telah didapatkannya dan juga membayar bunga, yang mana bunga tersebut menjadi keuntungan dari peminjam dana tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengelola arus kas. Nah, pertama-tama kita bahas dulu mengenai pengertian arus kas. Laporan arus kas merupakan sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Laporan arus kas ini juga meliputi jumlah kas yang diterima. Contoh laporan arus kas seperti investasi tunai, pendapatan tunai, serta jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Arus kas tentu memiliki tujuan, yaitu untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi.